Salam dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online, kita tetap bersyukur karena kita tahu bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Melalui pujian penyembahan pun kita dikuatkan bersama. Dan saya sangat yakin melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengar pun akan mendorong, meneguhkan kita agar kita tetap melihat dan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah setiap masa. Amin, saudaraku. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami dapat menyembah Engkau di setiap tempat, dimanapun kami berkumpul, kehadiran-Mu kami rasa. Dan biarlah kiranya kami senantiasa melihat Engkau, dan makin lama makin mengenali Engkau dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Dan biarlah kiranya seluruh jemaat Tuhan akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami dikuatkan bersama, sehingga kami dapat melihat bahwa Tuhan sahaja yang boleh dan mampu membentuk kami, memperbarui kami, sehingga kami akan diperbarui dari semasa ke semasa menjadi seperti Engkau dan hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Saudaraku, kita telah belajar di dalam beberapa minggu yang lepas, di dalam Injil Yohanes ini dari pasal 1 sampai pasal 3, kita telah melihat 4 topik utama yang kita bahas mengenai mengenal Yesus. Yang pertama, mengenal Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi, yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 hingga 18. Dan yang kedua, mengenal Yesus penghapus dosa dunia, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga 51. Dan yang ketiga, mengenal Yesus pembuat mukjizat di dalam pasal 2 ayat 1 hingga 25. Dan yang keempat, mengenal Yesus penentu masuk surga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga 21. Dan hari ini kita akan belajar dengan tema yang sama, yaitu mengenal Yesus pembaharu hati manusia. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga 42 menerangkan perkara itu. Kemudian Yesus meninggalkan Yudea untuk kembali lagi ke Galilea, dan ia harus melewati tempat yang bernama Samaria. Lalu ia pergi ke mata air Yakub. Aku rasa kita tidak akan pernah bisa menemukan makanan di gunung ini. Tentu saja. Jadi aku rasa sebaiknya kita harus pergi ke Samaria. Ayo kita pergi. Beri aku minum. Bagaimana aku bisa memberi engkau minum? Engkau orang Yahudi, sementara aku wanita Samaria. Orang Yahudi tidak berurusan dengan orang Samaria. Jika engkau tahu hadiah dari Tuhan, dan siapa orang yang minta minum padamu, engkau akan minta padanya. Ia akan memberimu air kehidupan. Tuan, engkau tidak punya ember dan sumurnya dalam. Dari mana bisa dapat air kehidupan? Siapapun yang minum dari air ini akan haus lagi. Tapi barang siapa minum dari air yang aku berikan, maka dia tidak akan kehausan lagi. Sebab air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya untuk hidup kekal. Kalau ada air seperti itu, berikanlah padaku, supaya aku tidak perlu berjuang jauh-jauh ke sini untuk mengambil air. Panggillah suamimu dan kembalilah ke sini.
Aku tidak punya suami. Kau benar saat mengatakan tidak punya suami. Tapi kau pernah punya 5 suami. Dan yang sekarang tinggal bersamamu bukanlah suamimu. Aku merasa engkau adalah nabi. Nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini. Tapi engkau menyatakan bahwa kota Yerusalem adalah tempat di mana kita harus menyembah Allah. Sekaranglah saatnya. Ketika jemaat yang benar, mereka sungguh-sungguh akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari jemaat yang seperti ini. Allah adalah roh. Dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami berhasil membawa makanan dari Samaria. Ayo guru, kita makan. Aku punya makanan yang tidak kalian ketahui. Banyak sekali orang-orang Samaria dari kota yang percaya kepadanya. Dia tinggal bersama mereka 2 hari. Mereka berkata pada perempuan itu, "Sekarang kami percaya, bukan karena engkau yang mengatakan, sebab kami telah mendengarnya sendiri. Dan kita tahu bahwa orang ini benar-benar juru selamat dunia." Saudaraku, bila kita melihat bagian firman Tuhan ini, memang jelas bahwa keseluruhan bagian ini menceritakan tentang pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan kalau kita dapat melihat pasal 4 ayat 1 hingga ayat 3 itu, di mana Yesus berada di Yudea, di mana dia mendengar orang Farisi menyebut tentang suatu perkara berkaitan dengan pembaptisan, di mana Yesus mulai lebih dikenali oleh orang-orang di sekitarnya dibanding dengan Yohanes Pembaptis, yang walaupun Yohanes Pembaptis adalah orang yang membaptis pada zaman itu, tetapi bila Yesus mulai pelayanan dengan murid-muridnya, maka nama Yesus mulai dikenali sehingga orang-orang Farisi mengatakan bahwa Yesus membaptis. Padahal di dalam bagian firman Tuhan ini, di dalam ayat 2, di mana Yesus sendiri tidak membaptis, tetapi murid-muridnya membaptis. Tapi atas sebab itu, karena Yesus tidak mau suatu keadaan yang boleh memberi suatu masalah di antara Yohanes Pembaptis dengan dia dan murid-muridnya. Dengan keadaan itu, Yesus membuat keputusan untuk meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Tetapi dia harus melintasi Samaria untuk ke Galilea. Dari Yudea ke Galilea. Saudaraku, bila kita mendengar ataupun membaca tentang perkataan Yudea, Galilea, dan Samaria, ini merupakan 3 bahagian daripada daerah Palestina. Dan kalau kita dapat melihat sejarah sebenarnya, di mana pada tahun 720 sebelum Masehi, Raja Assyria telah menawan 10 bangsa Israel. Dan mereka ditawan ke Empire Media. Dan di situ sewaktu mereka ditawan, dan Raja Assyria, dia mau meletakkan penduduk di suatu tempat yang disebut Samaria. Dari semua tawanan-tawanan bangsa yang dia tawan, untuk meletakkan bangsa itu di suatu daerah yang disebut Samaria. Disitulah orang Israel dengan beberapa orang-orang bangsa lain dijadikan suatu penduduk di daerah Samaria, dan akhirnya kawin campur terjadi, perkawinan campur terjadi. Disebabkan mereka ini perkawinan campur,
bukan original, bukan asli orang Yahudi, maka orang Yahudi merasa bahwa orang Samaria ini bukanlah bangsa mereka, dan mereka sangat jijik dengan orang Samaria sehingga mereka menolak dan tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Dan orang Yahudi menganggap mereka lebih Yahudi, lebih tulen, lebih asli, dan mereka berusaha untuk tidak bergaul, bahkan untuk tidak masuk di dalam daerah Samaria. Tapi di dalam kisah ini, saudaraku, suatu perkara yang berbeza sama sekali. Yesus di dalam ayat 3, dia harus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, tetapi dia harus melintasi Samaria. Dan Yesus membuat keputusan harus melintasi daerah Samaria. Padahal sebelum ini, orang-orang Yahudi yang menganggap mereka lebih benar dan juga menganggap mereka adalah Yahudi tulen, mereka tidak mau melintasi daerah Samaria sebab rasa benci jijiknya mereka terhadap bangsa Samaria, yaitu bangsa Yahudi ataupun bangsa Israel yang kawin campur dengan bangsa-bangsa lain di daerah Palestina. Saudaraku, Yesus membuat keputusan. Ini merupakan permulaan perjalanan suatu misi Yesus untuk bangsa yang tidak diterjangkau, bangsa yang ditolak, bangsa yang dibenci, bangsa yang dihujat, bangsa yang memang tidak disukai oleh orang Yahudi sendiri. Dan Yesus memang lahir dari silsilah orang Yahudi, keturunan Raja Daud. Dan memang Yesus layak berkata, saya tidak perlu untuk masuk ke daerah Samaria sebab bangsa kami adalah bangsa yang benar, bangsa yang sejati, dan bangsa Samaria adalah bangsa yang jijik. Boleh saja Yesus membuat keputusan yang sama, tetapi Yesus membuat suatu keputusan yang benar-benar bukan keputusan yang boleh dibuat oleh bangsa Yahudi sendiri. Tetapi Yesus membuat keputusan untuk melintasi melalui daerah Samaria. Saudaraku, bila Yesus membuat keputusan untuk pergi kembali ke Galilea, melintasi daerah Samaria, dalam perjalanan Yesus menuju ke Galilea, dan dia berada dalam daerah Samaria, dan Yesus merasa letih, kata firman Tuhan. Dan waktu Yesus merasa letih, dalam perjalanannya, dia menemukan suatu sumur yang digelar sumur Yakub. Dan Yesus duduk di situ, di pinggir sumur, dan waktu dia duduk, pada pukul 12 tengah hari, kata firman Tuhan, dan murid-murid Yesus pergi membeli makanan di pasar, kata firman Tuhan, dan pada waktu itu Yesus bersendirian di tepi sumur Yakub. Waktu Yesus menunggu murid-muridnya di situ, dikisahkan di dalam bagian firman Tuhan ini, seorang perempuan dari dalam daerah Samaria itu, perempuan datang ke sumur di mana Yesus sedang duduk. Saudaraku, waktu perempuan ini datang di sumur tersebut, sudah pastinya dia terkejut melihat seorang lelaki yang sedang duduk di pinggir ataupun di tepi sumur Yakub. Padahal selama ini dia pergi untuk menimba air, dan itu merupakan kegiatan dan pekerjaan dan tugas hariannya untuk mengambil air untuk dibawa balik, menghilangkan rasa dahaga, dan juga untuk dijadikan air minuman di rumahnya sendiri. Tetapi pada hari tersebut, dia terkejut bahwa ada seorang Yahudi yang sedang duduk di tepi pinggir sumur Yakub. Saudaraku, bila kita dapat melihat perkara ini sebenarnya, apakah Yesus tidak tahu bahwa dia akan berhadapan dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub tersebut? Saudaraku, mengapa Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea tetapi melewati Samaria? Memang Tuhan tahu apa yang akan terjadi, dan misinya di situ memang jelas bahwa dia akan bertemu dengan perempuan ini. Karena dia adalah Tuhan. Saudaraku, kita dapat melihat perkara ini bahwa fokus Yesus adalah pekerjaan Allah Bapa Surgawi, mengerjakan, melaksanakan, melakukan kehendak Allah Bapa Surgawi, yaitu menginjili, yaitu memberitakan Injil.
Kristus kepada orang lain, memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa yang memerlukan keselamatan. Dan orang Samaria ini adalah bangsa yang ditolak oleh bangsa Yahudi sendiri. Tetapi Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus yang datang, dan dia adalah penyelamat, dan dia adalah pembaharu hati, dan dia melakukan kehendak Allah, melakukan misi Allah untuk keselamatan bangsa Samaria yang tidak pernah dibuat oleh bangsa Yahudi selama beratus-ratus tahun. Dan mereka membiarkan bangsa Samaria ini menjadi suatu bangsa yang diejek dan ditolak. Dan Yesus datang untuk tujuan menginjili, memberitakan Injil kepada mereka, menyatakan pribadi Dia kepada mereka, menyatakan keselamatan, menyatakan pengampunan, menyatakan bahwa tawaran yang Dia beri adalah air kehidupan yang boleh dinikmati, yang boleh dialami, yang boleh diterima oleh orang Samaria. Saudaraku, bila kita melihat bagian-bagian akhir daripada ayat yang kita baca tadi, jelas menyatakan bahwa orang Samaria, orang dari kota Samaria itu, bila mereka sudah dekat dengan Yesus, mereka mendengar Yesus, dan mereka sudah mulai percaya, menyadari bahwa Yesus itu Mesias yang mereka nantikan selama ini. Saudaraku, mereka menyerahkan diri untuk menerima Dia, dan kata firman Tuhan, mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan pribadi mereka. Karena dalam ayat 41 mengatakan, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada perkataan Kristus. Karena Yesus diminta untuk tinggal di kota Samaria. Dan Yesus tinggal di sana selama 2 hari untuk melayani mereka. Dan dikatakan ayat 42 ini, dikatakan mereka berkata kepada penduduk kota, berkata kepada perempuan Samaria itu, mereka katakan begini, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudaraku, suatu klimaks, suatu cerita, penghujung yang memberi suatu makna bagi bangsa Samaria, bagi penduduk kota Samaria, di mana ramai yang percaya kepada Yesus dan menyadari dan mengakui Dialah juru selamat dunia itu yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Saudaraku, melalui kisah ini kita belajar perkara berkaitan dengan pribadi yang boleh memperbarui hati kita. Yesus adalah pribadi yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi dan juga orang Samaria, di mana mereka tahu bahwa Dia datang sebagai juru selamat. Dan bila Yesus datang bertemu dengan perempuan Samaria ini ada keperluan tentang air yang boleh memberi kepuasan kepada dirinya. Tetapi sepanjang dia menimba air di sumur Yakub, dia tidak pernah mengalami kepuasan, dan dia berulang-ulang untuk kembali menimba air. Saudaraku, hanya bila engkau bertemu dengan Yesus, Yesus menawarkan air kehidupan, yaitu dirinya sendiri sebagai air kehidupan. Dan bila engkau sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan meluap di dalam hatimu, terpancar mata air, kata firman Tuhan, dan tidak akan putus-putus air tersebut mengalir dalam dirimu dan memberikan engkau rasa puas dan tidak akan dahaga selama-lamanya, kata firman Tuhan. Berarti memiliki Yesus dalam kehidupan kita akan membuat kita merasa dipuaskan dan tidak akan ada ruang lagi untuk lain-lain perkara untuk ditambah di dalam diri kita. Karena bila Yesus sudah kita terima, maka segala-galanya beres, segala-galanya indah, dan kita dipuaskan karena Yesus adalah air kehidupan. Tetapi sebelum menerima air kehidupan itu, saudaraku, seperti mana Yesus berkata kepada perempuan Samaria, dia perlu mengakui tentang dosa yang telah dia buat, masalah yang dia buat, yaitu dia harus mengakui bahwa dia pernah berbuat dosa, yaitu perzinahan, karena 5 suami yang mana mungkin pernah bercerai dan bersuami lagi, ataupun masih lagi sah tinggal bersama dengan kelima suami ini.
kalau kita boleh menyebut perkara itu lebih buruk keadaannya begitu. Tapi kita dapat melihat, saudaraku, Yesus memberi penekanan tentang betapa seriusnya dosa itu. Kalau tidak dibereskan, maka kita tidak akan mengalami suatu kepuasan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dosa perlu diselesaikan. Dan bila dosa kita diselesaikan, hanya perlu serahkannya kepada Tuhan. Perlu datang sujud kepada Tuhan, maka dosamu akan diampuni. Sebab firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni kita. Dengan itu, hanya Yesus yang dapat mengampuni dosamu, seperti mana Dia melakukannya kepada perempuan Samaria dan juga kepada kota-kota, kepada penduduk kota Samaria. Saudaraku, bila kita sudah dibereskan kehidupan kita dari semua dosa tersebut, maka penyembahan itu terjadi, penyembahan yang benar itu terjadi. Kita tidak lagi bergantung kepada tempat, kepada tata cara ibadah. Kalau selama ini mungkin kita berpikir bahwa tempat penyembahan yang benar yang kita dapat alami kehadiran Tuhan, rasa kehadiran Tuhan adalah di gereja, bila kita berkumpul dengan sesama umat Tuhan. Saudaraku, bila pandangan kita ini fokus kepada tempat tertentu, baru kita dapat merasa kehadiran Tuhan. Saudaraku, itu merupakan pandangan yang silap, seperti mana perempuan Samaria itu menganggap bahwa di Gunung Gerizim adalah bagi orang Samaria penyembahan mereka di situ, dan juga di Yerusalem adalah tempat penyembahan orang Yahudi. Padahal tidak, kata Yesus kepada perempuan Samaria. Penyembahan yang benar adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Untuk menjadikan kita orang benar, kita perlu Roh Kudus datang memperbarui hidup kita. Dan kita menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kudusan berkenan kepada Allah. Dan sepenuh hidup kita, kerusi hati, takhta hati kita diberikan kepada Yesus, sehingga Yesus bertakhta di atas hati kita. Dan bila Yesus yang menguasai hidup kita, bila Yesus ada dalam kehidupan kita, bila Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita dapat menyembah Yesus di mana-mana sekalipun. Penyembahan yang benar dari isi hatimu, mengungkap isi hatimu, hati yang hancur di hadapan Tuhan, itulah penyembahan yang benar. Engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Saudaraku, penyembahan itu boleh berlaku di mana-mana pun engkau berada. Sedang kita berada dalam PKP ini, jangan menganggap bahwa di rumahmu, di bilikmu, dimanapun tempat engkau berada, Tuhan tidak ada. Jangan menganggap demikian. Sebenarnya Yesus ada di sisimu. Dia berada di dalam situasi-situasi yang sedang engkau alami. Engkau perlu datang kepadanya di dalam penyembahan yang benar, mengungkapkan kata-katamu kepadanya dan segala isi hatimu kepadanya, dan engkau menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan Dia, engkau bermazmur bagi Dia, engkau membaca kebenaran firman Tuhan, dan engkau melakukan kebenaran firman Tuhan itu adalah suatu penyembahanmu kepada Tuhan. Amin. Dan kita dapat melihat, saudaraku, bila kita sudah dapat mengalami keintiman dengan Tuhan dalam penyembahan yang benar, maka akan muncul di dalam diri kita suatu kerinduan untuk penjangkauan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, kita perlu jangkau, kita mau jangkau, kita ada kerinduan yang sangat besar untuk penjangkauan, untuk penginjilan. Kita tidak tenang untuk duduk di rumah. Kita tidak akan tenang untuk berdiam diri. Kita tidak akan tenang memikirkan tentang keselamatan kita sendiri. Tapi kita makin di dalam diri kita suatu kerinduan yang sangat mendalam untuk penjangkauan, untuk penginjilan, untuk menceritakan tentang Yesus dimanapun engkau berada. Dan bila ini berlaku kepada perempuan Samaria, karena dia tahu bahwa Yesus yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Kristus yang diurapi, yang ditunggu-tunggu oleh mereka, kita perlu menceritakannya kepada, dan dia menceritakannya kepada orang kotanya, dan orang kotanya datang, dan mereka mengenal Yesus, dan mereka mengakui Yesus memang juru selamat dunia. Saudaraku, orang tidak akan percaya kepada Yesus bila tidak ada orang yang datang
untuk menyampaikan Injil Yesus kepada mereka. Andalah orang dan pribadi yang dipanggil oleh Tuhan untuk dihantar, diutus, dan untuk bercerita, untuk menyampaikan kabar keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan jadikanlah contoh ini sebagai perempuan yang telah diperbarui hidupnya. Dia menjadi penginjil yang luar biasa. Tuhan mulai menggunakan hidupmu untuk menjadi penginjil, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitarmu. Pernahkah engkau menginjil orang-orang di sekitarmu, teman-teman sekerjamu, keluargamu? Pernahkah engkau menceritakan tentang Tuhan kepada mereka? Saudaraku, biarlah setiap pribadi-pribadi, kawan-kawanmu, tetanggamu, jiran tetanggamu, adik-beradikmu, dan juga orang di persekitaranmu, mereka akan mengenal Yesus yang kita alami sendiri, yang kita cerita kepada mereka, dan pengalaman ini akan menjadikan pengalaman yang hidup dalam diri mereka, sehingga di dalam ayat 42 itu mereka, orang kota Samaria, penduduk kota Samaria, mengatakan kepada perempuan itu, kami tidak menafikan bahwa apa yang kau sampaikan itu, tapi kami mengalaminya sendiri. Kami mengetahui siapa Yesus itu. Dia adalah benar-benar juru selamat dunia. Saudaraku, biarlah kiranya orang di sekitarmu akan mengetahui bahwa Yesus benar-benar juru selamat dunia yang boleh memperbarui hati setiap orang yang ada di sekitarmu. Hanya bila engkau sudah mengalami pembaruan di dalam dirimu terhadap jemputanmu kepada Yesus, undanganmu kepada Roh Kudus untuk masuk dalam hidupmu, memperbarui engkau, dan engkau mengakui segala dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, maka Roh Tuhan akan bekerja memperbarui engkau, dan engkau mampu untuk bersaksi kepada dunia ini, dan penyembahanmu kepada Tuhan menjadi penyembahan yang benar, bukan penyembahan yang pura-pura, tetapi benar-benar engkau mengalami Tuhan sendiri, karena engkau mengetahui siapa Dia. Dia adalah pembaharu hatimu sendiri dan pembaharu hati manusia yang mau datang kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas kebenaran firman-Mu. Kami telah belajar dan mengenali Engkau sebagai pembaharu hidup kami, pembaharu hati kami. Tuhan, biarlah kiranya kami seperti perempuan Samaria ini. Kalau selama ini kami mempunyai tanggapan yang salah tentang arti kehidupan, kami menjalani kehidupan harian kami, rutinitas menjadi rutin kami, dan kami menganggap bahwa apa yang kami lakukan ini adalah benar, dan kami menyembunyikan segala dosa-dosa, kesalahan dalam diri kami, dan kami tidak membuka diri kami kepada Engkau. Tapi bila Engkau datang bertemu dengan kami, Engkau datang sendiri untuk menyedarkan kami. Dan bila kami sadar, kami kembali kepadamu. Dan bila kami kembali kepadamu, Engkau memperbarui kami. Dan bila Engkau memperbarui kami, kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami tidak terbatas tempat waktunya untuk menyembah Engkau. Tapi dimanapun kami berada, 24 jam kami dapat menyembah Engkau. Tapi suatu perkara yang lebih besar yang Engkau beri tanggung jawab kepada kami. Kami harus menjadi saksi, menjadi penginjil, menjadi pemberita Injilmu untuk menjangkau kota-kota, menjangkau keluarga, menjangkau kawan-kawan yang ada, supaya mereka juga mengenal Engkau sebagai pribadi yang sungguh-sungguh adalah juru selamat dunia ini, dan Engkau adalah pembaru hidup kami. Dan apapun situasi kami tidak dapat dihalangi oleh situasi dan keadaan, tetapi kami tetap melihat Engkau sebagai pembaharu hidup kami, dan kami mengalami pembaharuan setiap hari dalam kehidupan pribadi secara rohani kami, dan kami terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa.